Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Saputra. Kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas UAS dengan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengelolaan Usaha dan Strategi Kewirausahaan dengan NIM 104210018, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. A. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan mengedepankan bagaimana seorang dapat dan membelanjakan dana yang tersedia secara bijak dalam segala lini kegiatan, baik yang dilakukan oleh perusahaan, wirausaha maupun orang perorangan. Dana yang dimiliki perlu diketahui struktur kekayaan, struktur finansial, serta struktur permodalan. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang lebih ditetapkan, sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik. Di samping itu, untuk mewujudkan seorang pengelola wajib mengikuti prinsip sebagai berikut. Konsistensi merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dan yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Transparansi. Prinsip ini merupakan bentuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam laporan keuangan. Kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri, maka kesehatan keuangan harus terjaga. Pengeluaran di tingkat operasional atau di tingkat strategis disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan ini, pihak pengelola memiliki renan yang terintegrasi dengan mengurangi risiko sekecil mungkin. B. Teknik dan strategi pemasaran. 1. Strategi. Setiap perusahaan membutuhkan strategi untuk terus berkembang. Perumusan strategi harus dilakukan dengan tepat di awal akan mendirikan sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Proses perumusan strategi dan evaluasi yang dilakukan dalam strategi disebut perencanaan strategis. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengertian strategi menurut beberapa ahli antara lain: A. Menurut Halim, adalah strategi merupakan suatu cara di mana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Menurut Safrizal, strategi ialah cara untuk mencapai sebuah tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor eksternal dan internal. Menurut Candler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. 2. Pemasaran. Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain strategi, pemasaran juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah perusahaan. Pemasaran dapat dipahami dari beberapa pendapat, antara lain Kotler dan Keller menyatakan bahwa pemasaran merupakan fungsi organisasi dari situ set proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan, dan untuk membangun hubungan pelanggan yang memberikan keuntungan bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. 3. Strategi pemasaran. Dalam dunia usaha diwarnai dengan adanya perusahaan dari waktu ke waktu dan adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya. Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat berdiri dan terus berkembang.
Tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan laba atau keuntungan suatu perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan dan pencapaian tujuan tersebut agar perusahaan memenangkan persaingan di pasar. Terdapat unsur-unsur utama pemasaran yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 unsur utama, yaitu 1. Unsur strategi pemasaran. A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan mengidentifikasikan dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing segmen konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. B. Targeting. Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki. C. Positioning. Positioning adalah penetapan posisi pasar. Tujuan positioning ini adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. 2. Unsur taktik pemasaran. Diferensiasi. Berkaitan dengan membangun strategi pemasaran dalam berbagai aspek perusahaan, kegiatan membangun strategi pemasaran ini yang membedakan diferensiasi yang dilakukan untuk perusahaan dengan dilakukan oleh perusahaan lain. B. Bauran pemasaran. Keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai produk, harga, promosi, dan tempat. 3. Unsur nilai pemasaran. A. Merek atau brand, yaitu nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. Sebaiknya perusahaan senantiasa berusaha meningkatkan brand equality-nya. Jika brand equality ini dapat dikelola dengan baik, perusahaan yang bersangkutan setidaknya akan mendapatkan 2 hal. Pertama, para konsumen akan menerima nilai produknya. Kedua, perusahaan itu sendiri memperoleh nilai melalui loyalitas pelanggan terhadap merek, yaitu peningkatan margin keuntungan, keuangan bersaing, dan efisiensi serta efektivitas kerja khususnya bagi program pemasarannya. B. Pelayanan atau service, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa pelayanan kepada konsumen. Kualitas pelayanan kepada konsumen ini perlu terus-menerus ditingkatkan. C. Proses, yaitu nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk membuat setiap karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam strategi pemasaran ada istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah kombinasi antara 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, price atau harga, flash atau tempat atau saluran distribusi, promosian atau promosi, atau dikenal juga dengan 4P. Bauran pemasaran tersebut merupakan suatu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Penjelasan mengenai bauran pemasaran antara lain. 1. Produk. Produk merupakan suatu sifat kompleks baik yang dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, kemampuan perusahaan, dan pengecer. Pelayanan perusahaan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya. Untuk itu, suatu perusahaan harus menyajikan produk yang sesuai dengan keinginan konsumennya. Dengan begitu, konsumen merasa puas dengan perusahaan dan perusahaan akan mendapatkan nilai positif dari konsumen. 2. Harga atau price. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta layanannya. Harga yang menentukan harga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena apabila harga yang disajikan terlalu tinggi, konsumen akan merasa keberatan dan tidak dapat mengurangi penjualan. Sebaliknya, apabila harga terlalu rendah sedangkan seluruh biaya belum tercover dalam harga tersebut, itu juga dapat
berkaitan kerugian bagi perusahaan. Penentuan harga harus tepat dilakukan dengan mempertimbangkan produk dan pelayanan yang diberikan, sehingga konsumen merasa puas dengan apa yang didapatkan sesuai dengan berapa harga yang harus dikeluarkan. 3. Tempat atau flash. Keputusan penentuan lokasi dan saluran yang digunakan untuk memberikan jasa kepada pelanggan melibatkan pemikiran tentang bagaimana cara mengirimkan dan menyampaikan jasa kepada pelanggan dan di mana hal tersebut akan dilakukan. Saluran distribusi dapat dilihat sebagai kumpulan organisasi yang memiliki bergantungan satu sama lainnya, yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Untuk itu penentuan tempat sangatlah penting dilakukan oleh perusahaan. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau memungkinkan perusahaan dapat cepat berkembang. 4. Promosi atau promotion. Promosi menjadi hal penting dalam pemasaran. Promosi adalah suatu upaya untuk menawarkan barang dagangan kepada calon pembeli. Pada dasarnya kita harus mempromosikan barang dengan cara paling tepat sehingga menarik minat calon pembeli. Faktor tempat dan menawarkan barang harus dijadikan cara yang menarik. Ada beberapa larangan dalam promosi, antara lain: A. Penawaran pengakuan fiktif. B. Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan. C. Eksploitasi wanita. C. Manajemen dan strategi kewirausahaan. 1. Kemampuan manajemen kewirausahaan atau manager skills dari para wirausaha atau entrepreneur merupakan sekumpulan keahlian dan kompetensi baik secara administratif maupun operasional dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari kemampuan untuk membuat perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan atau melakukan penugasan dan melakukan pengawasan. Untuk mengukur kemampuan manajemen dilakukan indikator yang dikembangkan dari penelitian Latif 2002 halaman 379 yang telah dimodifikasi sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu: A. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan karyawan secara baik. B. Mampu mengantar barang tepat waktu. C. Kemampuan membuat keputusan sendiri. D. Mampu menyelesaikan masalah usaha, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. 2. Strategi bisnis kewirausahaan. Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam menganalisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan atau formulasi strategi, pelaksanaan implementasi, rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi yang akan datang. Indikator-indikator yang digunakan adalah: 1. Selalu memperkenalkan produk baru atau differentiation. 2. Menciptakan produk yang berbeda atau differentiation. 3. Melakukan riset pasar. 4. Menekan biaya lebih rendah dari pesaing. 5. Produk dengan biaya efisien atau low cost. D. Manajemen operasional. Pengertian manajemen operasional ialah penciptaan produk atau barang atau jasa. Produksi juga bisa dimaknai sebagai kegiatan ataupun proses transformation input menjadi output. Adapun manajemen operasional, manajemen produksi dan operasi juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan mengatur dan mengkoordinasi penggunaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dalam upaya membuat produk ataupun menambah kegunaannya. Dalam memproduksi suatu produk, organisasi menjalankan 3 fungsi yang nantinya juga berperan dalam menjaga kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Fungsi yang dimaksud antara lain sebagai berikut: pemasaran, yaitu fungsi untuk menimbulkan permintaan ataupun pesanan terhadap suatu produk. Produksi atau operasi, yaitu fungsi untuk menghasilkan produk. Keuangan dan akuntansi, yaitu fungsi mengatur dan memonitor perusahaan terkait pengumpulan sumber dana dan pendapatan serta pembiayaan dan beban.
Pemasaran, produksi, dan keuangan merupakan subsistem dari sistem operasi yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan mempengaruhi. Ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional meliputi perancangan, penyiapan, dan pengoperasian sistem produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi hal-hal berikut: 1. Penyeleksi dan perancangan produk, proses, dan peralatan. 2. Pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya. 3. Perancangan tata letak atau layout. 4. Perencanaan tugas dan pekerja. 5. Penyusunan strategi produk dan pemilihan kapasitas. 6. Adapun pengoperasian sistem produksi meliputi hal-hal berikut: 7. Penyusunan produksi. 4. Perencanaan, pengadaan, dan pengendalian persediaan atau bahan. 9. Pemeliharaan atau maintenance mesin dan peralatan. 10. Pengendalian mutu. 11. Manajemen sumber daya manusia. 3. Konsep manajemen operasional global. Tidak setiap negara bisa menggeser dirinya dari industrialisasi menuju manufaktur dan jasa, karena ada beberapa negara perekonomian belum memasuki industrialisasi. Di luar Amerika Serikat, lingkar Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa Barat, terjadi keterbatasan produksi yang mengakibatkan adanya kesenjangan atau gap permintaan. Beberapa negara miskin tidak mampu bersaing dalam perekonomian karena tidak mampu pula untuk berproduksi secara efisien. Dari kenyataan tersebut, terlihatlah bahwa peran manajemen operasional akan ditentukan oleh berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal. 4. Proses pengambilan keputusan manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan serangkaian kegiatan yang terhubung dengan serangkaian proses pengambilan keputusan dalam rangka mengatur dan koordinasi penggunaan berbagai sumber daya demi tercapainya tujuan organisasi. Proses pengambilan keputusan diawali oleh pengidentifikasian masalah dan alternatif yang memungkinkan, serta penentuan kriteria pengukuran ataupun perbandingan bagi setiap alternatif yang bisa menghasilkan manfaat yang maksimal dan efektif secara risiko minimal. Berdasarkan kondisi dari keputusan yang diambil, ada 4 macam pengambilan keputusan, yakni pengambilan keputusan atas kepastian peristiwa pasti, peristiwa mengandung risiko, peristiwa tidak pasti, peristiwa yang terjadi akibat pertentangan dengan kondisi lainnya. Kesimpulan: pengelolaan keuangan mengedepankan bagaimana seorang dapat mendapatkan dan membelanjakan dana tersedia secara bijak dalam segala lini kegiatan dan baik yang dilakukan oleh perusahaan, wirausaha maupun orang perorangan. Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan baik dalam mengatasi persaingan atau dalam mendapatkan konsumen, sehingga kesuksesan suatu perusahaan dapat tercapai. Manajemen produksi dan operasi juga bisa didefinisikan sebagai kegiatan mengatur dan mengkoordinasi pengguna berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dalam upaya membuat produk ataupun menambah kegunaannya. Keuangan atau akuntansi juga fungsi yang mengatur dan memonitor perusahaan terkait pengumpulan sumber dana dan pendapatan serta pembiayaan biaya dan beban. Saran: dengan adanya materi ini, para entrepreneurship muda mendapatkan acuan untuk memulai usaha agar lebih teratur sistem strategi pengelolaan keuangan dan teknik pemasaran untuk bersaing secara kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.